Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari Junitasari dari G23 Teknik Informatika dengan NIM 2355301202. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan bagaimana cara saya membuat 4 menu, yaitu ada galeri, FAQ, testimoni, dan terakhir ada tim. Pertama sekali, kita masuk ke salah satu websitenya, yaitu Supabase. Nah, di dalam Supabase ini kita masuk ke tabel editor. Nah, saya sudah membuat 4 tabel. Ini ada FAQs, galeri gambar, themes, dan testimoni. Di mana tabel pertama yaitu FAQs itu memiliki atribut ID, create add. Ini otomatis langsung tanya dan jawab. Kemudian ada galeri gambar, itu ada ID, create add, gambar, dan judul. Beserta juga dengan apa jenis atributnya. Kemudian ada themes, itu ada ID, create add, name, position, dan foto. Dan terakhir ada testimonies, ID, create add, name, role, comment, dan ratingnya berapa. Nah, setelah semua tabel dibuat, kita masuk ke bagian kode, yaitu Visual Studio Code. Kita membuat dulu satu folder service, kemudian di dalamnya berisi API.js. Nah, pertama saya akan menjelaskan menu FAQ yang API.js. Nah, semua kode yang di dalam FAQs, API, galeri gambar, themes, testimoni itu semuanya kira-kira bentukannya sama ya, seperti ini. Perbedaan itu terdapat di bagian atas ini. Nah, di mana saya mendapatkan API URL sama API key? Kita masuk tadi ke Supabase. Di Supabase ini klik yang bagian project settings. Nah, di sini itu kita akan mendapatkan API key-nya. Nah, di sini API key bisa di-copy. Lanjutnya kita pastikan di bagian sini. Untuk yang API URL itu bisa dilihat dari kita klik yang data API, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada URL-nya, kita copy. Di copy, setelah itu dipastikan di atas ini. Kemudian ada tambahan /res, /f1, /faqs. Jadi perbedaan di setiap menu ini, di setiap file FAQs, galeri gambar itu terdapat di slash di belakangnya. Ini menuju ke tabel galeri gambar, kemudian themes ini menuju ke tabel themes, kemudian testimonies API menuju ke tabel testimonies. Setelah folder ini dibuat, kita masuk ke bagian yang PAX. Nah, di PAX ini, menu pertama yaitu ada FAQ. Nah, di FAQ ini, tampilannya akan seperti ini. Importnya itu mengambil dari API yang service, kemudian FAQs API. Nah, kemudian di sini ada alert ya, kalau misalnya dia sukses ataupun error. Dan ini juga ada empty state. Jadi kalau misalnya ada yang belum terisi, dia akan menampilkan kalau tampilan tersebut atau folder tersebut tidak ada isinya. Nah, ini adalah kodenya. Jadi alertnya itu akan muncul hanya sekitar 1 detik ya, ini hanya sekitar 1 detik nih. Jadi setelah alertnya itu muncul, tambahannya akan berubah menampilkan FAQs-nya atau menampilkan bahwa tidak ada FAQ-nya. Ini ada alertnya, warna hijau atau warna merah. Kemudian ada loading state-nya. Jadi loadingnya itu bacaannya itu memuat FAQ. Ya, kemudian terakhir itu ada yang namanya empty state. Jadi kalau misalnya memang tidak ada, dia akan memunculkan tidak ada FAQ yang tersedia. Kalau misalnya data kosong akan memunculkan tidak ada FAQ yang tersedia. Menu kedua yaitu galeri. Nah, di galeri ini kita mengimportkan yang tadi galeri gambar itu ngambil dari service galeri gambar API. Nah, ini juga menggunakan alert dan empty state. Jadi alertnya itu galeri berhasil dimuat. Nah, ini membuatnya nih hanya 1 detik ya, ini 1 detik. Kemudian galeri tidak tersedia, itu untuk yang error. Setelah itu, ini ada masuk judul
galerinya, kemudian ada alertnya berwarna hijau jika sukses dan berwarna merah jika error. Lalu ada loadingnya, jadi memuat juga itu ada bacaan memuat galeri untuk yang loading. Dan setelah itu empty state-nya akan muncul jika data tersebut tidak ada, maka akan muncul tidak ada gambar dalam galeri. Menu selanjutnya yaitu theme. Nah, di theme ini juga mengimportkan service, kemudian theme API. Jadi yang ini ya, themes API. Ini juga menggunakan alert, loading, dan juga empty state. Nah, ini untuk yang logikanya yang ini untuk si alert. Jadi kalau data tim berhasil dimuat itu sukses, data tim tidak bersedia itu error. Nih, kemudian ada ini alertnya selama 1 detik. Setelah itu ini ada bannernya. Kemudian di dalam banner ada tim kami, home/tim kami. Setelah itu isi kontennya dan alertnya jika berhasil dimuat itu berwarna hijau. Dan jika ada error dia berwarna merah akan menampilkan data tersebut tidak ada. Terus loadingnya itu akan menampilkan kata memuat data tim. Dan terakhir itu ada empty state. Kalau datanya kosong maka tidak ada data tim yang tersedia. Menu terakhir yaitu testimoni. Nah, di testimoni ini juga mengimportkan yang testimoni API dari si service. Ada loadingnya, selanjutnya ada alert dan empty state. Nah, ini ada logikanya untuk yang alert. Ya, testimoni berhasil dimuat. Untuk yang sukses, data testimoni tidak bersedia untuk yang error. Nah, ini juga ada bannernya. Banner. Ini. Jadi bannernya itu akan menampilkan gambar yang ini ya, gerah banner Riau ini. Kemudian ada testimoni, home, testimoni. Selanjutnya itu kalau misalnya alertnya sukses berwarna hijau, alertnya error itu berwarna merah. Kemudian isi kontennya, ada loading membuat testimoni. Selanjutnya jika testimoni tersebut kosong, maka akan muncul bacaan tidak ada testimoni yang tersedia itu empty state. Nah, bagaimana caranya menampilkan yang isian? Nah, pertama sekali isian FAQ itu kosong, jadi hanya memuat atribut. Nah, semua ini kosong. Caranya itu, misalnya kita hapus yang ini ya, kita hapus, delete. Nih, tampilannya akan seperti ini. Kita lihat dulu di sini. Tadi kita hapus yang FAQ. Ya, nih. Jadi, dia akan menampilkan loading, kemudian data FAQ tidak tersedia. Nih, jadi empty state-nya itu tidak ada FAQ yang tersedia. Selanjutnya kita akan mencoba ini dari sini. Nah, tadi kan FAQ, yang ini. Ini kita copy. Kita lihat lagi di bagian di sini. Nah, ternyata ini. Nah, di sini kita pastikan di bagian JSON. Kemudian ini di headersnya APK content type ini dari APK yang tadi ada di Supabase. Kemudian ini kontennya application.json. Baru ini kosong di body kita kopikan yang JSON tadi. Nah, setelah itu yang di bagian sini kita ambil yang URL ditambah res f1 dan slash lagi FAQs. Nah, setelah sudah seperti ini kita buat post ya. Kita lihatkan ya. Ini tampilannya masih kosong nih FAQ-nya. Terus kita klik send. Nah, jadi dia akan masuk ke sini. Jadi kita memasukkan JSON tadi lewat yang ini. Lewat API yang ada di sini dengan cara seperti ini. Jika sudah, kita lihat lagi ya. Tampilan yang ada di sini, ini kan masih localhost ya. Kita lihat. Nah,
dia akan menampilkan seperti ini. Ini yang sudah saya deploy. Ini sudah saya deploy. Jadi ketika kita sudah selesai menambahkan semuanya, ya, penambahan-penambahan yang ada, kita melakukan commit. Ini saya sudah commit semuanya. Nah, misalnya nih deh, kita tadi menghapus background hitam ya. Menghapus BG hitam. Itu kita commit. Dan jika sudah, kita sudah sukses. Nah, sehingga yang tadinya sebelumnya ini kan di localhost. Nah, ini adalah Vercel saya, sudah saya deploy, yang tetap menggunakan website deploy yang sebelumnya. Nah, jadi dia akan otomatis berubah. Tadi yang pertama menu yang saya buat yaitu FAQ. Ini tampilannya. Kemudian yang kedua ada galeri. Ya, ada galeri. Ketiga itu ada testimoni. Dan terakhir ada tim. Nah, jadi 4 menu tadi yang saya sudah buat itu sudah menggunakan API. Jadi tidak langsung menggunakan data JSON yang ada di Visual Studio Code. Baik, cukup sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.